Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rolling. Oke, roll adalah sebuah proses di mana sebuah material atau biasanya adalah metal eh, mengalami deformasi plastis setelah dia melewati sepasang atau lebih roll. Tapi biasanya kalau satu prosesnya itu kita satu pasang. Jadi kita punya logam ya, logam ini bentuknya bisa apa aja, tapi kebanyakan dia bentuknya adalah dalam bentuk ingot atau bloom dan billet ya. Jadi bentuknya bisa sudah dalam bentuk balok atau dia bisa sudah dalam bentuk silinder. Nanti kasus-kasusnya akan kita bahas ya. Jadi si balok ini, si material ini akan melewati sepasang roll ya. Dia akan melewati sepasang roll sehingga si balok ini mengalami deformasi plastis. Deformasi plastis bentuknya seperti apa? Yang paling dasar itu adalah pengurangan ketinggian atau ketebalan dari si material ini ya. Jadi ketebalannya itu berkurang akibat melewati roll ini, melewati proses roll gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada proses di mana bentuknya diubah dari yang bentuknya seperti ini, cross sectionnya atau cross section itu adalah penampangnya bagian sini ya, bagian sini ya. Kalau awalnya kotak bisa berubah menjadi I-beam atau H-beam ya. Bisa dalam bentuk seperti ini juga ya, macam-macam tergantung dari apa yang kita ingin lakukan, seperti itu. Pada prosesnya material kita ini akan mengalami tekanan dari rollnya ya, yang diakibatkan oleh gaya gesek ya, gaya gesek. Jadi si materialnya itu awalnya bersentuhan di satu titik dengan rollnya. Nah, roll ini akan terus berputar ya, roll ini berputar. Bagian yang menyentuh ini dia mulai mengalami gaya gesek ya. Jadi dia tertarik ke atas ini, sambil tertarik dia mengalami tekanan juga. Jadi nanti akan ada detailnya. Pada dasarnya di sini dia akan mengalami tekanan kompresi ya, ke arah yang searah dengan dari porosnya. Jadi kalau misalnya kita tarik dari porosnya ke sini, nah maka kita punya arah tekanan kompresi ke sana. Kalau di sini ya ke sini, seperti itu. Nah, prosesnya pada dasarnya dibagi menjadi dua, ada hot rolling, ada cold rolling. Sama seperti hot working dan cold working kemarin ya. Hot rolling dan cold rolling ini, hot rolling itu dilakukan pada temperatur yang tinggi, sedangkan cold rolling dilakukan pada temperatur yang rendah, dan batas temperatur tinggi dan rendah itu tergantung dari materialnya. Nah, biasanya awal mulanya kita biasanya melakukan hot rolling dari ingot. Dari ingot itu dilakukan hot rolling untuk menjadi billet ya, untuk menjadi billet atau bloom. Kemudian dilanjutkan lagi menggunakan hot rolling ya, ingot di hot rolling jadi billet dan bloom dulu. Setelah jadi billet dan bloom baru dia dibentuk untuk membentuk plat ya, untuk membentuk lembaran rod, bar, pipe ya. Jadi awal mulanya dari ingot ini berubah menjadi diubah dulu menjadi billet ya, terus menjadi plat. Jadi nggak bisa kita langsung dari ingot ini langsung dibuat jadi plat ini, bukan nggak bisa ya, bisa dibilang nggak bisa sih, karena susah gitu, tools yang dibutuhkan akan sangat susah untuk dicari toolsnya.
gitu. Nah kemudian ada lagi tadi cold rolling nih. Cold rolling ini biasanya digunakan untuk sama juga bisa digunakan untuk membuat lembaran ya, lembaran. Terus dia bisa digunakan untuk membuat strip, terus foil ya. Yang jelas karakteristik dari hasil cold rolling ini, dia punya surface finish yang baik ya, surface finish yang baik. Jadi apa istilahnya, permukaannya itu lebih halus dibandingkan dengan lebih bagus, lebih halus, lebih bagus dibandingkan dengan hot rolling. Nah selain itu, selain surface finish, kita menggunakan cold rolling biasanya karena kita ingin mengontrol mechanical properties dari si materialnya. Jadi kontrol terhadap sifat mekanik produk ya, itu lebih baik ketika kita menggunakan cold working. Jadi seperti itu. Pada dasarnya keduanya itu sama-sama punya tujuan ya. Rolling itu sama-sama punya tujuan, yaitu dia ingin mengurangi ketebalan dari material yang masuk. Nah sama seperti forging kemarin, jadi ketika kita melakukan pengurangan ketebalan, maka akan ada pelebaran dan pemanjangan. Nah tapi di rolling biasanya bagian penambahan lebarnya itu biasanya agak ditahan ya, sedikit. Yang lebih banyak terjadi adalah penambahan panjang. Kenapa begitu nanti akan kita bahas. Jadi perlu diingat dulu bahwa biasanya di rolling ini materialnya bertambah tipis ya, tapi dia juga bertambah panjang. Nah sekarang kita melihat proses milling ya. Milling itu biasanya komponennya ada roll ya, ada bearing, sama ada housing. Nah, dimana housing itu adalah tempat roll dan bearing tadi ada gitu, tempatnya di sana gitu. Dan ada mesin yang digunakan untuk memberikan putaran pada rollnya gitu. Nah rolling yang pertama itu bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan konfigurasi dari si rollnya tadi. Nah yang paling pertama, yang paling dasar itu kita lihat di sini. Saya zoom aja, mana mouse-nya, ini ya. Jadi yang pertama, yang paling dasar itu adalah two height pullover ya. Pullover ini, jadi roll ini kita bergerak satu arah ke sini saja ya, bukan rollnya satu arah, tapi proses si materialnya ini satu arah, hanya bergerak ke arah sana. Jadi begitu material ini sudah melalui rollnya ini, ketika mau masuk lagi maka dia harus diangkat secara manual, baru dimasukin lagi melalui jalur masuk. Nah seperti itu yang namanya pullover. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas, maka peneliti atau ya engineer menciptakan yang namanya two height reversing mill. Two height reversing mill ini adalah mirip seperti yang A, hanya saja si rollnya ini bisa berputar bolak-balik. Jadi ketika kita memasukkan material kita ke kanan ya, maka dia akan berputar ke arah sini. Kemudian ketika kita mau masukin lagi ke arah sebaliknya, ini tinggal ditarik ke arah yang sebaliknya. Begitu. Buat apa sih si materialnya itu dibalikin ya?
Jadi biasanya material ini dikembalikan lagi ke rollnya, dimasukkan lagi ke dalam rollnya untuk melalui proses penipisan yang lebih besar lagi ya. Jadi kalau misalnya dari 1 mili dari 1 cm menjadi 0,8 ya untuk proses yang pertama, kemudian dibalikin lagi ya, dari sini proses yang pertama sudah jadi, dibalikin lagi, masuk lagi untuk pemrosesan kedua untuk bisa menjadi 0,6 cm seperti itu. Nah kalau yang ini itu berarti tinggal dibalikin lagi aja, karena ini aja yang tinggal diputar kan, seperti itu. Nah kemudian ada lagi jenis yang ketiga, yaitu ada tree high. Tree high ini komposisinya dari tiga roll. Tiga roll ini kalau misalnya ini A, B, C, ketebalan A, B, dan C ya. Dari ketebalan A awalnya dia akan mengalami penipisan menjadi ketebalan B. Nah ketebalan B ini kemudian dioper ke atas ya, secara mekanikal ya. Jadi dia cuma dioper aja ke atas, bisa dibelokin, bisa melalui tempat berputar ya, terserah dia bisa memakai apa aja. Jadi yang sudah berkurang ini masuk lagi ke atas ya, dari ketebalan B menjadi ketebalan yang C, seperti itu. Biasanya kalau yang ini yang rolling yang berputar dengan dikasih power untuk berputar, itu biasanya cuma yang atas sama yang bawah ya, yang atas dengan yang bawah. Yang tengah ini biasanya cuma muter doang ya, dia cuma muter ngikutin perputaran atau pergesekan dari material yang atas dan yang bawah, seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang menggunakan roll yang lebih kecil ya. Di D dan E bisa dilihat dia menggunakan roll yang lebih kecil. Kenapa sih kok menggunakan roll yang lebih kecil? Karena biasanya roll yang lebih kecil itu butuh energi yang lebih rendah ya, lebih rendah ketika dia mau melakukan rolling. Tapi perlu dipahami bahwa ketika kita menggunakan roll yang kecil dibandingkan dengan roll yang besar ya, untuk mengurangi ketebalan itu kan biasanya dari sini ke sini ya, anggap aja ini 2 mili ya, anggap aja ini 2 mili, tapi biasanya nggak segede ini ya. Kalau di yang kecil itu berarti maksimalnya cuma sedikit sekali, bisa sampai 0,5 mili gitu. Tergantung dari berapa diameternya gitu kan. Semakin kecil maka akan semakin sedikit pengurangan ketebalannya. Hanya saja pengurangan ketebalan yang sangat kecil ini ya punya nilai plus, yaitu dia butuh energi yang rendah untuk lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diameternya besar. Kalau yang diameternya besar ini misalnya butuh berapa, butuh energi berapa misalnya, yang ini cuma butuh lebih kecil gitu, lebih mungkin ya bisa setengahnya, bisa jauh lebih kecil gitu. Nah yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan roll yang kecil, maka rollnya ini dia yang lemah gitu loh. Jadi dibandingkan dengan roll yang besar ya, kalau misalnya kita punya dua material, satunya cross sectionnya besar, satunya cross sectionnya kecil, maka yang kecil ini otomatis dia mampu menahan beban lebih sedikit dibandingkan dengan yang ini, dengan yang besar kan gitu. Misalnya yang besar ini bisa menampung beban 100 kg ya. Yang di sini itu dia hanya bisa menampung beban misalnya 10 atau 25 atau 50 gitu. Yang jelas dia lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Ya, beban kekuatannya mungkin sama, tapi bebannya yang mampu diterima oleh si materialnya akan lebih kecil. Makanya biasanya kalau misalnya menggunakan roll yang kecil, biasanya ditambahin support. Support ini biasanya dari material yang besar, material dengan roll yang lebih besar.
Kemudian ada lagi cluster. Cluster ini sama dengan yang for high ya, tapi dia supportnya lebih banyak. Jadi satu yang kecil ini disupport oleh dua yang agak besar. Nah, masing-masing yang agak besar ini disupport oleh yang lebih besar lagi. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa menahan beban yang lebih besar lagi dibandingkan dengan yang for high ini, gitu. Baik, kemudian ada lagi yang kedua tentang ada beberapa tahap, beberapa step dalam pengurangan ketebalan dalam sebuah sistem. Dalam skala produksi yang besar, biasanya sering kita temui perusahaan-perusahaan itu melakukan konfigurasi seperti ini. Jadi si materialnya ini dari awal feedernya ya, yang memasukkan materialnya ini ya, itu pertama kali masuk ke roll yang pertama, atau kita bilang stand yang pertama. Nah, stand yang pertama ini rollnya bisa dalam bentuk konfigurasi yang mana aja, bisa dalam bentuk konfigurasi 2 high, bisa jadi reverse, bisa menjadi 3 high, 4 high, ataupun cluster, tergantung dari keperluannya, dia butuh yang seperti apa. Nah, tentunya yang dicari adalah ini ya, ketebalan awal H0 dan ketebalan akhir H-finish gitu ya. Nah, untuk dari H0 menjadi H-finish ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau ngurangin dari 10 cm menjadi 1 mm, maka ini akan menjadi kita akan membutuhkan material yang super kuat di rollingnya. Nah, sedangkan di rollnya. Sedangkan roll ini kalau misalnya kita bisa bilang itu adalah termasuk salah satu bagian yang termasuk dalam kategori bahan habis pakai. Jadi dia suatu saat bisa aus gitu, dan kita nggak mau mengeluarkan terlalu banyak di bahan habis pakai. Maka dari itu kita gunakan yang bebannya lebih rendah. Gimana caranya? Kita gunakan tahap per tahap. Jadi dari 10 misalnya jadi 8, terus jadi 6 ya, 6 4 2 1 misalnya. Ini akan memudahkan atau menurunkan beban dari si rollnya. Jadi roll yang aslinya dia harus menahan beban dari 10 menjadi 1 ya, itu akhirnya begini aja biar lebih masuk akal. Dari 10 menjadi 1 ya, itu dia harus menahan beban sebesar ini. Sedangkan kalau misalnya kita kecilkan seperti ini, maka dia hanya reduksi yang awalnya dia harus mereduksi 10 mm, dia di sini dia hanya harus mereduksi 2 mm setiap tahapnya ya. Nah, otomatis beban yang diterima oleh si rollnya akan lebih berkurang. Makanya biasanya digunakan tahapan-tahapan dengan istilah stand gitu, sampai akhirnya ketemu ketebalan yang diinginkan gitu. Kemudian ada lagi planetary mill. Dalam planetary mill ini maka biasanya kekuatannya sangat kekuatan si rollnya itu sangat tinggi ya. Jadi kita bisa langsung menurunkan slab jadi bentuk strip ya. Jadi bentuk strip. Ya, jadi bentuk yang sangat tipis gitu. Nah, kelebihannya adalah ya sama dengan yang ini, cuma biasanya yang di sini ini yang di sama seperti yang yang di sini yang menggunakan roll yang kecil ya. Cuma di sini posisinya roll yang kecil ini juga berputar ya. Dia mengalami perputaran ngikutin backing rollnya, dan dia berputar
berputar juga ngikutin putarannya dia sendiri gitu. Nah, apa yang terjadi di sini biasanya ketika dia udah bersentuhan, maka yang ini akan mengalami beban ya, materialnya sama yang beban sini, tapi yang bagian sini tidak mengalami beban. Nah, kemudian dia berputar sampai yang ini ketemu di titik sini, maka dia akan mengalami beban lagi. Nah, terus apakah ini mempengaruhi ketebalannya? Ya, mempengaruhi sedikit, tapi itu masuk dalam biasanya masih masuk dalam batas toleransi, sehingga mekanisme ini masih digunakan gitu. Nah, biasanya ada juga yang mengkategorikan ini termasuk ke dalam forging. Kenapa? Karena bebannya itu ada hilang gitu ya. Jadi ada, terus begitu ini masuk di titik ini hilang, terus begitu kena yang ini ada lagi gitu. Jadi ini mirip dengan proses forging ya, itu yang planetary mill gitu. Nah, kemudian kita sudah masuk ke dalam hot rolling. Hot rolling ini biasa dikenal juga dengan blooming ya, blooming atau slaving. Tuh. Atau cogging ya. Ini adalah proses awal yang biasanya adalah proses awal yang digunakan untuk memproses ingot atau slab. Biasanya proses ini tujuannya adalah untuk membuat slab ya, belum atau slab ya, dari ingot ya. Tujuannya biasanya dari ingot menjadi belum atau slab. Nah, mengenai temperaturnya, berapa disebut hot itu sama seperti ketika melakukan forging ya. Temperaturnya itu sama seperti saat forging ya. Biasanya untuk steel itu pada temperatur 1000 ya, untuk steel itu pada temperatur 1100 ya, sampai dengan 1300 derajat Celcius. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya ya seperti kita bahas kemarin, kita melakukan hot working, maka kita bisa mengatur grainnya ya. Grainnya biasanya lebih bagus dibandingkan dengan ketika kita melakukan cold working ya. Dalam hal ini kita melakukan hot rolling ya, seperti itu. Jadi hot rolling sama cold rolling sama prosesnya, alat yang digunakan juga sama, tapi biasanya material yang digunakan berbeda, material toolsnya itu berbeda karena operasional temperaturnya juga berbeda gitu. Nah, kemudian cold rolling ini juga sama, tapi biasanya digunakan untuk memproses yang lebih ini lagi, dari slab dari slab dan bloom, tadi ini bisa menjadi sheet ya dan strip, tentunya dengan karakteristik cold rolling yang menghasilkan permukaan yang sudah baik gitu. Berbeda dengan hot rolling yang biasanya hot working itu materialnya mengalami membentuk kerak di permukaannya, jadi masih perlu di finishing lagi. Nah, untuk cold rolling ini biasanya hasilnya itu lebih reductionnya itu lebih agresif ya. Pengurangannya itu bisa sampai 50 sampai 90% dari ketebalan awal ya. Jadi persen reductionnya itu bisa sampai 50 sampai 90% dibandingkan dengan ketebalan awal gitu. Nah, kemudian ini ada rolling yang tujuannya bukan hanya
menurunkan ketebalan tapi juga membuat bentuk. Jadi ada beberapa contoh di sini ya. Ya, yang kalian lihat di sini ada pipa ya, yang ini ada pipa. Ini ada profil ya, profil. Ini juga ada profil, kayaknya ini apa ini H kayaknya kalau saya nggak salah lihat. Ya, ini ada kanal C, ini bukan belum C, ini U ya kayaknya ya. Ya, ini ada I atau H beam. Ini saya nggak tahu ini apa. Ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi tujuannya nggak hanya menurunkan ketebalannya tapi juga membuat bentuk gitu, langsung menjadi bentuk seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin matematikanya, fisikanya ya. Yang pertama dulu, ini adalah hubungan antara ketebalan ya. B ini B ini adalah lebar ya. Jadi dari sini sepanjang ke sana ya. Kalau ini dibuat 3 dimensi kan jadi bentuknya seperti itu ya. Ya, anggapannya seperti itulah ya. Jadi B itu adalah lebar, kemudian H itu adalah tebal, dan V itu adalah kecepatan ya. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah kita biasanya mempertahankan lebar dari material kita itu ya. Jadi jangan sampai ada penambahan kelebaran ya. Penambahan lebar itu jangan sampai. Jadi di sini biasanya B ini sama ya. Di B awal, B pada kondisi titik manapun, dan B akhir gitu. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah hubungan antara H dan V ya. H H dan V itu ketebalan dan kecepatan. Nah, ketika kita mengurangi kecepatannya ya, maka ketebalannya akan meningkat gitu. Jadi dia berbanding lurus ini, si H dan V ini. Berbanding terbalik H dan V nya. Jadi kalau misalnya kita menurunkan H0 ini lebih kecil, maka selisihnya kan lebih kecil juga. Nah, kalau selisihnya lebih kecil, maka V nya bisa lebih besar gitu. Nah, jadi semakin kecil HF nya semakin besar delta H semakin tinggi, maka HF itu semakin kecil kan gitu kan. Nah, semakin HF nya semakin kecil atau H0 semakin besar gitu kan, semakin ininya kecil, maka VF itu akan semakin tinggi, V0 semakin kecil gitu. Nah, ini yang untuk semakin tinggi delta H-nya, maka yang terjadi adalah semakin ini yang terjadi, delta HF semakin kecil ya. HF-nya jadi saya ulangin ya. Jadi delta H, kalau delta H-nya semakin besar, artinya reduksinya, kalau reduction ini semakin tinggi ya, maka yang terjadi adalah HF itu jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil itu gimana? Jauh lebih kecil itu seperti ini, jauh lebih kecil dibandingkan dengan H0 ya. Dan VF akan lebih besar dibandingkan dengan V0 gitu. Nah, sehingga rasio sama. Jadi maka ini akan menghasilkan sama dengan gitu. Nah, seperti itu hubungannya. Jadi kalau misalnya kita mengecilkan diameternya, maka kompensasinya adalah si materialnya akan bergerak lebih cepat ke arah sini ya, karena lebarnya itu tetap gitu. Karena lebarnya tetap, maka mau nggak mau materialnya ketika sama seperti yang saya bilang tadi, ketika ditekan ke sini ya,
material itu kan akan melebar ke arah ini. Nah, dia nggak bisa ke sini ya, dia juga nggak bisa balik, maka yang satu-satunya jalan adalah dia terus ke depan gitu. Maka ini V-nya itu adalah dorongan juga dari efek kompresi tadi, material itu akan memanjang ke arah sana gitu, ke arah sini ya. Kemudian ada rumus yang kedua, itu adalah LP. LP itu apa? LP itu adalah jarak antara titik X ini ya dengan garis Y gitu. Buat apa LP ini dicari? LP ini dicari untuk mempermudah kita ketika nanti akan menghitung arc ini, jarak ini ya, gitu. Nah, rumusnya itu LP itu adalah R itu jari-jari, H0 dikurang HF, ya dikurangin H0 dikurang HF kuadrat dibagi 4 akar ya. Atau setara dengan R dalam kurung H0 dikurangi dengan HF akar, gitu ya. Nah, gitu. Nah, untuk menghitung bebannya, maka kita gunakan rumus P atau P kecil itu sama dengan P besar dibagi dengan B LP ya. B itu tadi ketebalan lebar ya, B itu lebar, LP itu tadi adalah jarak yang ini, panjangnya ini ya, sedangkan P itu adalah bebannya. P ini berasal dari sini ya, jadi P itu adalah rolling load ya, beban rolling yang dia itu nilainya itu sama dengan nilai PR ini ya. Nilai PR ini ya, nilai PR ini itu juga mengakibatkan material itu akan mengalami gaya normal atau gaya reaksi yang setara dengan PR tapi dengan arah yang berlainan ya. Gaya reaksi ini disebut sebagai separation force ya, nilainya itu sama dengan PR atau rolling load ya. Ini juga separating force ya, separating sama aja, separating force gitu ya. Ini sama saja nilainya, hanya saja arahnya berketerbalikan ketika kita menghitung ya. Nah, P kecil itu adalah specific roll pressure atau bukan mas jenis ya, kerapatan dari bebannya. Jadi bebannya itu adalah beban dibagi dengan luas area. Luas area yang mana? Luas area di mana terjadi kontak antara material dengan rollnya. Jadi cuma di bagian ini saja ya. Kalau misalnya dilihat di bagian sini saja gitu. Nah, kemudian grafik yang ini apa? Grafik yang ini menunjukkan adanya perubahan atau fungsi beban terhadap lokasi ya. Jadi dari X sampai Y ini adalah titik A sampai titik B ya. Dimana titik A ini material ini masuk, dia mengalami beban. Dari beban ini dia akan meningkat terus sampai di puncak ya. Sampai di puncak, kemudian dari puncak dia akan turun lagi sehingga material ini keluar gitu. Kenapa kok nggak dari nol ya? Karena material ini baru bisa bergerak masuk ya ketika dia mengalami deformasi ya. Deformasi plastis. Ketika dia mengalami deformasi plastis, otomatis melewati titik yieldnya. Kalau dia melewati titik yieldnya, maka sudah ada beban di mana menyebabkan dia mengalami deformasi seperti itu. Jadi begitu dia mengalami deformasi, beban ini mulai naik sampai pada titik tertinggi, kemudian dia turun. Titik tertinggi ini apa? Titik tertinggi ini adalah posisi di mana laju pergerakan di permukaan rollnya ini sama dengan laju pergerakan materialnya ya. Emang berbeda. Jadi laju di sini, laju si
rollnya, permukaan rollnya dengan materialnya itu biasanya yang di sini dia akan mengalami percepatan. Material ini awalnya masuk dengan pelan, dia kan awalnya diam ya, dia awalnya diam, kemudian dia bertemu dengan rollnya ini, yang rollnya ini memiliki laju ya. Kita tolak ukurnya dari roll ini aja. Roll ini punya laju ya, V. Mana V? Punya V, laju pergerakan permukaan ini. Nah, kemudian akibat gaya gesek, maka si material ini akan mulai tertarik ke sana, bergeser ke sana. Nah, hanya saja pergeserannya itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, gaya geseknya tadi, sama ada gaya tekannya. Ya, seperti itu. Jadi di sini itu pergerakannya mulai dari pelan ya, mulai dari pelan. V0 ini kan hanya ditaruh, biasanya ditaruh. Nanti dia akan tertarik sendiri, tertekan sendiri. Ya, di sini biasanya kecepatan yang awal di entrance ini awalnya pelan sampai masuk sampai ke sama dengan si materialnya ini. Sama dengan rollnya, kecepatannya. Nah, kemudian lebih dari itu dia akan meningkat terus sampai Vf itu adalah V ketika dia keluar dari rollnya, sudah nggak bersentuhan dengan roll lagi, seperti itu ya. Perhitungannya di sini. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung apakah material kita itu bisa masuk atau enggak, bisa langsung terhisap, bisa langsung diproses sama rollingnya atau enggak tanpa perlu didorong, itu kita menggunakan persamaan ini ya. Jadi menggunakan persamaan Pythagoras, bukan Pythagoras ya, sin dan tan ya, sin tan cos. Maka kita akan memiliki persamaan ini ya, F sama dengan mikron, ini apa sih, mu PR ya. PR itu ini ya, mu itu adalah konstanta gesek ya, F itu adalah gaya yang diakibatkan oleh perputaran ya. Di sini contohnya begitu. Nah, agar material kita bisa masuk tanpa perlu didorong, maka nah kemudian untuk menghubungkan antara keduanya, kita coba lihat lagi, maka kita bisa mendapatkan bahwa LP itu adalah R delta H ya. Ini R akar dari R delta H ya. Dari ini akar dari R delta H setara dengan itu. Tan alfa ya, alfa itu yang ini tadi, alfa itu adalah sudut awal masuknya sampai keluarnya ya. Itu adalah LP per R min delta H per 2. Delta H per 2 ini kenapa? Karena delta H itu adalah pengurangan dari ini ditambah ini kan, dari yang ini berkurang ditambah dengan yang ini. Maka kalau kita ngambil tengah-tengahnya aja ya, kita kan ngomongin segitiga nih, lagi ngomongin segitiga, maka biasanya yang diambil itu adalah tinggi tengah-tengah ini, satu doang aja, nggak dua-duanya gitu. Nah, kemudian dari persamaan ini, maka kita harus memiliki nilai ya, dimana mu atau konstanta gesek ini harus, gaya geseknya itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan tan alfa. Yang tan alfa itu adalah delta H per R. Nah, maka dengan mengkonversi hubungannya, kita punya persamaan bahwa delta H maksimal itu harus sama dengan atau lebih kecil dari mu kuadrat R gitu. Nah, dengan hal ini kita bisa memastikan bahwa material kita itu bisa masuk tanpa perlu didorong, bisa masuk dan bisa terus bergerak tanpa perlu didorong, seperti itu. Ini sama seperti yang tadi.
Selanjutnya adalah air aksen. Air aksen ini adalah air yang, jadi gini ceritanya. Roll itu ketika dia mengalami pembebanan, dia bisa rata di bagian kontaknya. Jadi yang aslinya seperti ini ya, aduh, lebay banget ya. Yang aslinya seperti ini ya, dia bisa menjadi seperti ini ya. Akibat dia tertekan, ya anggap aja bola ketika ditekan itu kan bagian yang bersentuhan ini kan akan mengalami perpanjangan ya, perpanjangan. Maka bagian yang terkena kontak itu, yang bersentuhan dengan materialnya, itu bisa dihitung dengan persamaan air aksen ini. Ya, jadi air aksen itu adalah R ditambah 1 dikali R dalam kurung 1 tambah CP aksen dibagi dengan B, H0 dan HF. H0 ini yang ini H0, HF ini yang ini HF, B itu adalah lebarnya ya, tadi lebarnya ini ya, B. Nah, C sama P itu dua hal yang berbeda ya. Kalau P aksen itu adalah jadi P aksen itu adalah fungsi P ya, fungsi P terhadap R ya. Jadi P ini adalah fungsi, jadi P ini adalah fungsi terhadap R ya. Sedangkan C ini ada persamaannya adalah 16 dalam kurung 1 min V kuadrat dibagi dengan PA ya, dimana E ini adalah modulus elastisitas dari materialnya gitu. Nah, P aksen ini susah didapatkan ya, susah didapatkan karena biasanya tergantung dari trial errornya. Jadi kalau misalnya udah di trial error baru kita bisa tahu nilai C-nya, P-nya. Makanya ini agak susah ngitung R aksen ini gitu. Nah, ini adalah kegagalan-kegagalan yang dapat terjadi dalam proses rolling ya. Yang pertama, kegagalan ini diakibatkan oleh bending rollnya. Jadi rollnya ini mengalami bending sehingga menyebabkan materialnya itu mengalami cembung di permukaannya. Nah, ini bisa terjadi ketika roll kita itu kurang kaku ya, kurang kaku. Yang terjadi adalah seperti ini ya, bagian tengah dia akan mengalami beban tarik ya, sedangkan yang bagian sini, bagian pinggir-pinggirnya akan mengalami beban tekan karena dari sini dia tertekan ya, sedangkan yang ini dia akan mendorong keluar gitu. Nah, ini yang terjadi. Akibatnya bisa materialnya akan mengalami seperti ini, atau dia bisa membentuk kayak gini ya. Jadi ada kayak di sini ada kayak lebih tipis gitu, tapi ada polanya, atau pinggiran-pinggirannya jadi agak bengkok-bengkok seperti ini. Nah, itu yang tidak kita inginkan dari hasil rolling kita. Nah, kemudian ini ada juga defek-defek yang diakibatkan oleh lateral spread ya, lateral spread diakibatkan oleh tegangan yang arahnya itu, jadi kalau yang tadi yang ini tadi ya, bebannya itu secara vertikal ya, sedangkan kalau misalnya yang ini itu secara horizontal, jadi arah rollingnya itu ke sana ya. Jadi tapi materialnya itu akan mengalami gaya tarik di bagian sini dan gaya tekan di bagian sini, di bagian tengah ya. Kalau misalnya susah membayangkannya, maka gimana jelasinnya ya? Jadi gini, pada bagian tengah ini ya, pada bagian yang tengah ini ketebalannya ya,
pengurangan ketebalan ini menyebabkan materialnya memanjang ya. Sedangkan di bagian pinggir-pinggir sini ya, pada bagian pinggir-pinggir sini ya, pinggir sini si materialnya tuh menyebar ke samping ya. Kan tadi saya sudah pernah nyatakan bahwa ketika kita tekan, material ini akan mengalami peregangan ke 4 arah ya, ke bagian yang luasnya ini, sepanjang luasnya ini dia ke sana dan ke sana gitu ya. Nah, ini yang terjadi adalah begini. Bagian sini dia akan memanjang tengahnya, akibat kurang homogen, maka dia akan mengalami lateral perpanjangan lateral yang seperti ini. Nah, karena dia memanjang dan ada perpanjangan seperti ini, dia akan menyebabkan adanya crack di bagian pinggir-pinggirnya, di bagian sini ya. Di bagian sini dia akan mengalami crack. Di bagian sini dia akan mengalami crack, sehingga akan terbentuk crack-crack yang seperti ini. Dan ini biasanya akan berurutan terus, nanti akan ada terus di sini, akan ada terus gitu. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk yang seperti ini. Dia di tengah malah retakannya. Jadi ini bisa terjadi karena distribusi regangannya itu nggak rata. Bagian yang di sini itu dia bisa terdistribusi secara merata ya. Sedangkan bagian yang tengah itu distribusinya jelek gitu, strainnya berbeda dengan yang ini, kurang homogen gitu. Jadi hal-hal seperti ini itu biasanya diakibatkan oleh distribusi strain yang kurang baik. Nah, kemudian ada lagi ini ya bentuk-bentuk kegagalan yang lain ya. Nah, yang A ini bisa terjadi akibat biasanya di hot rolling ya. Bagian yang tengah ini belum mengalami deformasi ya, sedangkan bagian yang atas ini sudah mengalami deformasi. Kayak gini, ini biasanya terjadi akibat reduction yang terlalu tinggi. Kalau dia reduksinya terlalu tinggi, maka bisa terjadi seperti ini. Anggap aja kalian punya roti tawar ya. Roti tawar kalau kalian tekan bagian atas dan bagian bawah tumpukannya, itu dia akan pinggirannya kan bentuknya jadi kayak gini ya. Nah, itu akibat bagian yang tengah ini dia belum deformasi ya, strain rate-nya rendah. Strainnya rendah, yang ini strainnya tinggi gitu, yang atas dan yang bawah gitu. Makanya dia akan melebar ke sini ya, sedangkan yang atas ini dia belum sempat melebar seperti itu. Nah, yang B ini sama dengan yang A, tapi ini posisinya adalah silinder ya. Ini adalah posisinya silinder, jadi silindernya itu akan mengalami ujung yang cembung gitu. Nah, kemudian yang paling bawah yang C itu namanya kita sebut sebagai alligatoring. Dia ada tulisannya nih, alligatoring ya. Alligatoring ini terjadi akibat distribusi stres yang tidak merata juga gitu. Jadi akibat distribusi stres yang tidak merata itu bisa terjadi beberapa hal tadi ya. Bisa terbelah seperti ini, bisa terbelah seperti ini, dan bisa terbelah seperti ini, terpotong-potong ya, seperti itu. Nah, itu adalah kegagalan-kegagalan yang terjadi akibat distribusi tegangan dan distribusi regangan yang kurang merata pada proses rolling. Jadi itu adalah akhir dari pertemuan kita pada kali ini. Kita bahas kegagalan pada proses rolling ya, ada hubungan gaya dan dimensi. Terus tadi kita juga membahas tentang rolling dari bar dan bentuk dan ya, rolling dari bar yang menghasilkan bentuk-bentuk atau profil-profil ya. Terus di sini ada sempat membahas tentang hot rolling dan cold rolling. Ini prinsip kerja dari masing-masing rolling ya.
sama kita sempat membahas pengenalan dari rolling. Oke, sekian dulu pertemuan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.